愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，诚愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨祈上人行三问心礼：问心、再问心、三问心。感恩师兄师姐，请坐。感恩上人开始。Selamat pagi Siang Seje. Hari ini saya Vivi Liang akan menjadi moderator dan mendapatkan ladang berkah ini. Dan juga marilah kita sama-sama berdoa, ya, Cita. Semoga batin manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia bebas dari bencana. Dan sekarang kita mulai dengan intisari sanubari teduh
Nomor 17, Dharma meresap dikala batin jernih. Next. Catatan tangan, yaitu mereka yang ingin bertobat harus terlebih dahulu memberi penghormatan kepada tiga permata. Demikianlah bagi semua makhluk, tiga permata itu adalah Kok aku nggak bisa dengar suara Pipilang Sece ya? bisa dengar sekarang? Susyong? Intisarinya belum nampak di layar. Coba siapa ya? Rosi Sece, coba share ulang, di-share ulang ya. Itu tulisannya nggak nampak loh. Sebentar ya, lagi di-share ulang ya. Yang intisari Jadi saya baca dari catatan saya aja ya. Mereka yang ingin bertobat harus terlebih dahulu memberi penghormatan kepada tiga permata. Demikianlah bagi semua makhluk. Tiga permata itu adalah mitra yang baik dan ladang menanam berkah. Kemudian nomor 1 intisarinya, tidak peduli seberapa jauhnya jarak dan zaman, jika kita dapat menjaga hati dan pikiran dengan baik, kita akan hidup bagai di masa Buddha hadir. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, yaitu tanggal 8 bulan 4 penanggalan lunar, Pangeran Siddhartha lahir ke dunia. Saat tumbuh semakin dewasa, beliau mengamati dan merenung dengan sungguh-sungguh. Beliau semakin merasa bahwa dalam kehidupan ada begitu banyak perbedaan. Beliau berpikir jika akar penyebab dari semua itu dapat ditemukan,
maka hal-hal yang sulit dipahami ini akan dapat dimengerti dengan jelas untuk mewujudkan tekad dan cita-citanya. Beliau pun meninggalkan istana dan memulai pencarian untuk memahami kebenaran di balik segala hal di alam semesta. Beliau menghadapi banyak rintangan dan menjalani banyak sekali penderitaan yang belum tentu sanggup ditanggung rata-rata manusia. Dengan keteguhan tekadnya, beliau berhasil mengatasi berbagai kesulitan. Tanggal 8 bulan 12 penanggalan lunar, di bawah cahaya bintang, beliau mencapai pencerahan. Jadi di sini dikatakan, Pangeran Siddhartha itu lahir ke dunia karena memiliki rasa ingin tahu yang besar. Beliau selalu mengamati, merenung, dan merasakan bahwa dalam kehidupan ini sangat banyak perbedaan. Beliau merenung dengan hakikat murninya dan kebijaksanaannya. Akhirnya, untuk mewujudkan tekad dan cita-citanya, beliau itu meninggalkan istana. Pencarian untuk memahami kebenaran hidup, dan juga beliau mencari kebenaran mutlak. Dan juga dikatakan bahwa pada tanggal 8 bulan 4 penanggalan lunar, lahir seorang yang tercerahkan, yang bisa mencerahkan dirinya dan makhluk lain, dan juga sempurna dalam kesadaran dan praktek. Inilah disebut Buddha yang Maha Sadar. Nomor 2, intisarinya next. Unsur tanah, air, api, dan angin membentuk dunia. Dengan adanya pembentukan, keberlangsungan, kerusakan, dan kehancuran, tiada sesuatu yang kekal di dunia ini. Dan manusia mengalami lahir, tua, sakit, dan mati. Pikiran manusia yang bersentuhan dengan dunia luar dipenuhi berbagai perasaan. Dan juga nafsu yang terus-menerus berubah sesuai fase timbul, berlangsung, berubah, dan lenyap. Sungguh tiada yang kekal di dunia ini. Pada awalnya tiada sesuatu pun. Semua hanyalah hasil pikiran kita. Kita harus sungguh-sungguh bertobat setiap hari. Bertobat atas segala ilusi, hal sia-sia yang timbul setiap hari yang sesungguhnya hanyalah hasil dari pikiran dan menimbulkan noda batin. Langkah pertama dalam melatih diri adalah bertobat. Dengan bertobat, barulah noda batin dapat dilenyapkan. Saat noda batin lenyap, batin menjadi murni, dan kebenaran ajaran Buddha dapat meresap ke dalam batin, ke dalam hati. Jadi dikatakan di sini bahwa semua ini berawal dari pikiran. Kita itu karena pengaruh dari manusia dan masalah dunia luar, sehingga kegelapan batin timbul. Dan karena pikiran itu bersifat tidak kekal, yaitu akan timbul, berlangsung, berubah, dan lenyap. Tetapi kita tidak boleh melekat. Dan juga dalam pikiran batin kita, ketika bersentuhan dengan kondisi dunia luar ini, terus saja berubah, sehingga timbul berbagai perasaan dan nafsu. Senang, tidak senang, berjodoh, dan tidak berjodoh. Jadi tubuh jasmani dan pikiran itu tidaklah kekal. Pikiran yang terus dipertahankan dalam diri ini akan menimbulkan kemelekatan, sehingga timbullah banyak noda dan kegelapan batin. Adanya pembentukan,
keberlangsungan, kerusakan, dan kehancuran. Dan juga manusia juga itu mengalami proses lahir, tua, sakit, meninggal. Next. Buddha Sakyamuni adalah permata Buddha. Buddha telah mencapai pencerahan dan mencerahkan orang lain sempurna dalam kesadaran dan praktek. Karena adanya Buddha yang dengan kebijaksanaannya mampu mengungkap segala kebenaran di alam semesta. Dharma dapat sungguh-sungguh beliau babarkan. Semua dharma dapat menyembuhkan penyakit batin makhluk hidup. Dharma bagaikan obat. Sakit merupakan kondisi yang sangat menderita. Apalagi jika penyakit batin muncul dalam hati, maka virus batin tersebut akan terus ada. Inilah sumber penderitaan manusia. Ajaran Buddha dapat bertahan ribuan tahun dan terus menyebar hingga sekarang karena adanya banyak biksu dan biksuni yang mengikuti jejak para Buddha dan Bodhisattva. Mereka mengabdi pada kebenaran dan mempraktekkannya. Jadi kita harus menghormati tiga permata dan mengenal balas budi. Jadi di sini dikatakan bahwa Buddha Sakyamuni itu adalah permata Buddha. Dengan adanya seseorang yang tercerahkan, sumber air sumber air Dharma mulai mengalir tanpa henti hingga sekarang ini. Kita dengan tulus membangkitkan rasa hormat sehingga kita bisa memahami kebenaran ini. Dan juga Dharma itu dapat menyembuhkan penyakit batin makhluk hidup. Dharma bagaikan obat. Dan juga obat itu dapat menyembuhkan penyakit. Disebut juga dengan permata sejati atau permata Dharma. Next. Baik Buddha, Dharma maupun Sangha yang dibawa oleh para biksu dari India maupun yang oleh para biksu Tiongkok dicari dan dibawa pulang. Kita harus bersyukur pada Sangha yang mewariskan ajaran ini dan menghormatinya bagai Buddha sendiri. Buddha itu ada ketika hati kita penuh rasa hormat. Kita juga semua adalah Buddha masa depan. Jika tak menghormati Buddha masa lampau, mungkinkah kita mencapai kebuddhaan? Jika kita sungguh-sungguh melatih diri, melenyapkan noda batin masa lalu, dan menjaga hati yang murni, dan juga sungguh-sungguh menyelami tiga permata yang susah payah kita temukan, barulah kebenaran akan terukir di hati kita. Jadi ajaran Buddha itu bertahan ribuan tahun dan terus menyebar hingga sekarang ini. Karena adanya banyak biksu dan biksuni yang mengikuti jejak para Buddha dan Bodhisattva. Mereka itu mengabdi pada kebenaran dan mempraktekannya. Dan juga di sini dikatakan bahwa dalam Sutra Altarpatrial yang ke-6, Bodhi sesungguhnya tidak berbohong. Cermin pun tiada berbingkai. Pada awalnya memang tiada sesuatu pun. Bagaimana debu dapat mengotori? Jadi di sini juga Buddha mengajarkan makhluk hidup itu harus bertobat atas noda batin dan dapat menyucikan dan menenangkan pikiran dan memahami kebenaran. Next. Sampai ke-4 aja ya.
Jadi masih ada yang saya mau tambahkan, bahwa sutra ajaran yang diwariskan oleh Buddha, yaitu Kasyapa dan Dharma Raksa itu adalah orang India, dan juga mereka itu bersedia memikul tanggung jawab untuk menyebarkan Dharma ini setelah Buddha parinirvana. Mereka itu dari daerah barat dengan menunggang kuda dan membawa sutra-sutra untuk disebarkan di Tiongkok. Dan juga Kumarajiwa menyebarkan dan menerjemahkan banyak sutra Mahayana. Karena beliau, ajaran Buddha ini ada sekarang ini. Jadi saya ulangi, Kumarajiwa sangat berjasa. Dan juga dengan adanya ajaran Buddha, kita bisa terus mempelajari, dan juga banyak orang juga bisa mempelajari ajaran Buddha di dunia ini. Dan juga sutra itu tersebar sejak masa dinasti Tang. Di Tiongkok dan Jepang banyak budaya dan tata krama dalam ajaran Buddha dan diserap menjadi kebudayaan Tiongkok dan kebudayaan Jepang. Dan di situ di dalam ceramah Master dikatakan, Master Xuanzang menempuh berbagai kesulitan melalui perjalanan dari Afghanistan, Turki, sampai ke India dengan juga menunggang kuda. Karena saat itu alat transportasi tidak memadai. Dengan kita melatungkan Samantamuka Varga, kita bisa menemukan angin hitam dalam perjalanan beliau, yaitu padang pasir yang luas tanpa adanya air, pohon, rumput. Ketika angin bertiup, langit berubah menjadi gelap, tertutup debu, dan angin dapat memindahkan bukit pasir. Dan juga dikatakan, jika angin ribut menerpas sebuah kapal dan meniupnya hingga ke negeri raksasa, jika ada seorang saja di antara penumpangnya memanggil nama Bodhisattva Avalokitesvara, semua penumpang di kapal itu akan terbebas dari cengkeraman raksasa itu. Dan juga Master Xuanzang ini mempertaruhkan nyawanya dalam perjalanan yang sulit untuk memperoleh sutra Prajna Paramita dan banyak sutra lainnya. Kita haruslah menghormati 3 permata dan juga mengenal balas budi. Tanpa Buddha, kita tidak akan dapat mendengar Dharma. Dan juga kita harus bersyukur pada Sangha, sutra yang dicari dan dibawa pulang oleh para guru di India dan para biksu di Tiongkok. Dan juga para Sangha mewariskan ajaran ini dan menghormatinya bagai Buddha sendiri. Buddha ada ketika hati kita penuh rasa hormat. Kita adalah Buddha masa depan. Kita menghormati Buddha masa lampau, dan juga kita bisa mencapai kebudaan. Jadi di sini dikatakan bahwa kita haruslah bisa menghormati 3 permata ini dan membalas budi. Yaitu cara kita membalas budi itu, yaitu kita bisa menghormati Dharma ini, dan juga Dharma ini dapat meresap ke dalam batin kita, sehingga benih yang ditanam di ladang batin ini adalah benih kebijaksanaan yang kita tanamkan, sehingga kita bisa mencapai kebudaan. Demikian
dari saya, Vivi Liang. Dan sekarang waktunya sharing. Dan apakah ada yang bisa sharing dan resen? Oh ya, Secie Gunawati, waktu dan tempat dipersilakan. Pagi, Vivi yang seceng, kanten, saneren kaise, pagi, sesiung secemen, salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Genggam kesempatan ya, dan Dharma harus selalu didengar ya, dipahami, dipraktekkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Itu yang selalu kita khususnya saya ya yang selalu diingat ya. Tadi ya dikatakan Pangeran Siddhartha ya. Dulu waktu saya sekolah minggu ya sering ada cerdas cermat ya. Jadi dia ditanyakan siapa itu Buddha? Kita siapa sih Buddha itu ya? Nah, dulu ya sampai saat ini ya yang ada di dalam pikiran saya yaitu ya, Buddha adalah orang yang telah mencapai pencerahan. Nah, siapa itu? Nah, karena kalau kita ngikut cerdas cermat ya zaman dulu ya kan dapat hadiah ya sweet ya roti gitu ya. Jadi semangat ya anak-anak sekolah minggu yang ada di otak dan pikiran kita, yang ada di pikiran anak-anak ya begitu ya. Nanti saya dapat hadiah nih, dapat pensil, dapat makanan ya begitulah ya. Anak-anak ya seperti saya waktu masih anak-anak ya. Lahir tahun berapa? Pangeran Siddhartha ya. Jadi sampai saat ini ya yang ada di hati dan pikiran saya, Pangeran Siddhartha adalah anak seorang raja Sudodana. Lahir pada tahun 623 sebelum Masehi. Ibunya adalah Ratu Mahamaya. Istrinya adalah Yasodhara ya. Terus mereka lahir di kota Kapilawastu di negara Nepal ya, begitu ya. Jadi mengingat sejarah kelahiran Pangeran Siddhartha. Kemudian memang ya waktu lahir ya memang ada tanda-tanda jalinan jodoh ya. Sehingga Pangeran Siddhartha ini dengan kecerdasannya ya mungkin ya beda dengan saya ya yang makhluk awam ya. Pangeran Siddhartha tuh melihat kenapa ya manusia kok membeda-bedakan ya orang kaya, orang miskin ya, orang tinggi, orang pendek ya, selalu ada perbedaan-perbedaan ya. Mereka ingin mencari kenapa ya. Nah itulah mereka akhirnya bisa mencapai pencerahan. Nah itulah yang sekarang ini kita harus hormati ya, kita harus hormati, kita harus tahu balas budinya ya. Mereka begitu dengan susah payah ya bisa mencapai suatu pencerahan ya, ingin memandang semua makhluk itu setara ya, tidak ada perbedaan ya. Memang pada dasarnya hati kita semua adalah setara ya, nggak ada tuh yang kotor ya, semuanya bersih ya. Pada awalnya karena noda batin ya yang sangat halus ya, delusi, akhirnya yaitu ya timbullah kegelapan batin ya. Ya itu jadi karena gelap batin akhirnya timbul noda batin. Dengan adanya noda batin akhirnya batinnya jadi gelap ya. Hati dan pikiran itu tidak bisa membedakan antara yang baik dan tidak baik ya. Kemudian dikatakan juga tadi ya dengan jelas ya tadi Pangeran Siddhartha lahir tanggal 8 bulan 4 lunar ya, mencapai pencerahan ya. Tadi kita menyimak ya sama-sama ya ceramah master ya, barusan ya. Terus dikatakan ya kita
4 unsur itu harus selaras ya. Ya, ada unsur tanah, unsur air, api, dan angin ya. Tubuh kita juga ini diumpama ada 4 unsur ya. Makanya kita tidak usah melekat ya. Kita harus bisa melepas ya. Dengan apapun diri kita ini adanya ya, kita harus terima dengan melapangkan hati ya. Oh iya, memang saya udah sebegini adanya, yang penting pada kehidupan ini saya terus berbuat kebajikan ya. Jadi seperti kita melihat tubuh kita ya. Tubuh kita ini sebetulnya ya terdiri dari 4 unsur ya. Benda ya juga terdiri dari 4 unsur ya. Kita melihat meja. Begitu meja itu hancur, apakah kita masih melihat itu adalah bentuk meja? Sudah tidak terlihat ya. Begitu juga tubuh ya. Jadi kita harus bisa menyadari ya, kalau apapun ya yang bersentuhan, hidup kita ini bersentuhan dengan dunia luar ya, dengan orang ya, dengan manusia, dengan benda, dengan materi, dengan masalah, itu kita tidak usah terlalu lekati ya, karena pasti apabila kita bersentuhan dengan objek luar ya, pasti akan adanya perasaan dan nafsu ya. Apakah itu perasaan suka atau tidak suka ya, apakah ada benci atau dendam ya, pasti akan ada perasaan ya pada saat kita bersentuhan dengan objek luar ya. Maka dari itu di dalam pelatihan diri ini ya, kita belajar kenapa kita bisa ada timbulnya perasaan ya pada saat bersentuhan, kemudian timbulnya nafsu ya. Nah, itu semakin kita memahaminya, kita pelan-pelan akan semakin bisa melepas. Oh, nggak usahlah tadi saya bersentuhan dengan benda ini ya, kemudian saya rasanya ingin memiliki, tapi dana saya tidak mencukupi. Akhirnya timbullah kerisauan, timbullah noda batin. Nah, itulah jadi jika kita bisa memahami hal-hal seperti ini ya, semua benda ya, materi ya, itu awalnya terbentuk ya. Terbentuk ya, kita melihat itu meja ya, terbentuk. Kemudian mereka akan berlangsung ya, itu tidak selamanya ya, meja itu tidak rusak ya, pasti akan berlangsung, pakai terus, akhirnya akan berubah ya. Setelah berubah menjadi hancur ya, itulah materi yang kita bisa lihat dengan objek mata kita ya. Makanya kita harus tahu adanya benda kemudian akhirnya hancur ya. Jadi kita harus tahu kosong, hampa dan kosong ya, kosong hampa ya, gitu. Ada dan tiada ada gitu ya. Terus pikiran ya, pikiran itu ya tadi ya yang Master titik beratkan ya pada ceramah pagi ini, itu pikiran ya. Memang pikiran itu cepat sekali ya berubah. Pertama timbul ya, kita muncul ya, kemudian berlangsung. Misalnya kita, wah hari ini saya mau ini ya, pikiran kita dengan spontan ya, hari ini saya mau ikut Sinfasyang nih, mau bangun pagi-pagi, terus saya sarapan. Nah, tapi kemudian terus nih masih ngantuk. Nah, padahal awalnya timbul ya, itu muncul tuh pikiran udah niat yang baik ya, udah ada tekad saya mau ikut Sinfasyang. Tapi begitu berlangsung ya, akhirnya berubah ya, berubah dan akhirnya pikiran yang awalnya baik akhirnya lenyap ya, nggak ikut Sinfasyang karena saya masih mau tidur. Semalam kurang tidur ya, jam 3 pagi saya baru bisa tidur. Nah, itulah ya, pikiran selalu berubah ya. Kemudian manusia, tubuh kita ya, itu
manusia itu ya mengalami 4 fase ya, seperti pikiran mengalami 4 fase, benda mengalami 4 fase ya. Tubuh juga mengalami fase lahir, fase tua, fase sakit, dan akhirnya meninggal. Ya, itu pasti semua fenomena-fenomena yang kita lihat ya, baik itu manusia, pikiran dan benda ya, itu pasti mengalami 4 fase itu ya. Tidak ada yang perlu kita lekati jika kita bisa memahaminya ya. Kita bisa pelan-pelan belajar melepaskannya. Memang itulah karena yang kita sedang latih ya, yang sedang kita bina diri kita, hati kita ya, supaya kita bisa belajar melepas ya. Kalau kita tidak bisa belajar melepas, maka noda batin kita akan semakin tebal ya, semakin setiap hari selalu ini saya punya, ini saya yang punya, itu saya yang suka, ini semuanya aku ya, ini punya aku ya, itu kesukaan aku, semuanya itu milik aku, itu kesukaan aku, semua adalah aku ya, aku yang berbicara ya. Nah disitulah ya, jadi jika kita mau belajar melepas ya, memahami dharma ya di dalam batin kita ya, kita harus selalu ada dharma ya, dharma yang sejati ya. Nanti pelan-pelan kita akan mengikis sehingga kebenaran akan terukir ya, kebenaran akan terukir di hati kita ya, seperti kita sekarang dari makhluk awam ya, belajar menjadi praktisi ya, belajar menjadi praktisi, menjalankan sila ya, walaupun memang diucap gampang ya, tapi ya mau belajar ya, kemudian kita akan menuju ke jalan kebudahan ya, karena tujuan kita memang ke sana ya. Nah, kita bisa menghormati, melihat kaum monastik ya, biksu dan biksuni ini ya, yang telah memberikan ajaran kepada kita ya. Jadi kita harus mengikuti jejak ya, jejak Buddha dan jejak para Buddha dan para bodhisattva yang telah memberikan dharma yang sejati ya. Nah, itulah jadi kita harus selalu bertobat ya. Jadi mungkin setiap hari yang kita lakukan pasti banyak kesalahan ya, baik dari pikiran ya, ucapan dan perbuatan ya. Jadi kita harus selalu bertobat ya kepada 3 permata, dan kita juga bisa mengenal balas budi ya. Kita bertobat secara terbuka ya kalau bisa, supaya tidak melakukan hal-hal yang sama. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan ya, Pipil yang Sece ya. Mohon maaf kata-kata Punawati yang Sece. kurang, tolong disempurnakan ya. Kan ya, Pipil yang Sece. Sesiung Sece Ya, sirinya sangat luar biasa dan juga mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan sekarang apakah ada lagi yang raise hand? Oh ya, Yohanes Jangkawijaya, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, pagi Villa Sece. Ya, saya akan share sesuatu yang cukup menyadarkan batin saya. Ya, saya bertemu Bante tipe obat ya. Maksudnya bisu tipe obat ya, memang omongannya memang agak sedikit menyindir. Tapi kalau walaupun disindir juga dipikir-pikir ada benarnya juga, yaitu poin number 3, yaitu menghormati Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi di poin ketiga itu ini yang cukup menarik ya. Sekalian saya juga ingin mengajak analisa ajaran. Analisa ajaran lagi, yaitu dengan menggunakan 5W1H, salah satunya itu bertanya why. Ini adalah penting sekali karena sekarang sih sudah apa ya memang sih memahami itu penting, tapi sekarang tuh harus ditambah lagi menganalisis ya.
Mengingat juga menganalisis adalah salah satu dari 7 faktor pencerahan yang kemarin sudah dikumandangkan waktu pemberkatan akhir tahun Jakarta kemarin. Pemberkatan akhir tahun 2023. Jadi ya, saya juga menekankan analisis ya. Seri analisis yang dalam anggap aja keberapa lah. Oke? Ya, sebelumnya Kandensa Rakhaisa dan Kandensa Xiong Sejemen. Menganalisisnya bagaimana? Contohnya menganalisis ini adalah seperti ini. Semua sudah pada tahu ya, mendengarkan Dharma adalah menanam karma baik. Karena kita menerima kebijaksanaan, diharapkan menjadi orang baik sehingga ladang berkahnya bertambah. Semua textbook aku rasa semuanya setuju ya. Semuanya setuju. Namun, tiba-tiba ada seorang bante atau seorang suhu tiba-tiba berkata, kalimat pertama lagi, kalimat pertama, mendengarkan Dharma, menggerus karma baik. Jeder, apa reaksi pikiran kita? Awal-awalnya saya langsung berpikir, wah, bante ini sesat, enggak bener. Gimana sih? Kita udah terima statement seperti itu, langsung pintu batin kita langsung tutup dan langsung nge-blacklist Bante itu. Padahal cuma kalimat pertama, Bante mau ngomong 1 paragraf. Kalimat kedua, mendengarkan Dharma bisa menggerus karma baik Anda. Ya, beliau akan cerita S dan K-nya. S dan K-nya apa? S dan K-nya itu adalah jikalau pikiran Anda memperlakukan Dharma sebagai pertunjukan belaka. Pertunjukan belaka. Artinya apa? Ya, misalkan ya ada bante yang mungkin ya bisa memberikan hiburan-hiburan atau humor-humor belaka. Sementara saya mengikuti acara, misalkan ada satu bante yang datang, seperti itu. Saya nggak akan sebut namanya. Bante yang datang memang sih ceramahnya bagus, ditambah lagi humornya fresh seperti itu, tapi saya ingin mendengarkan Dharma. Saya ingin mendengarkan Dharma itu karena cuma ingin dengar lawakannya. Nah, itulah maksudnya memperlakukan Dharma sebagai hiburan. Nah, itu yang terkadang saya sempat sontak berpikir juga ya. Ya, ada benarnya juga ya, kalau datang untuk sebagai hiburan dan tidak menurture into our mind, ya mohon maaf, karma baik juga sia-sia karena tidak menghormati Dharma. Sontak saya pun berpikir juga, kalau dipikir-pikir ada benarnya juga. Kenapa? Pikiran kita dan motivasi yang menentukan. Kalau kita mendengarkan Dharma itu tujuannya apa? Jadi ya sebenarnya sih kalau mendengarkan lawakan-lawakan supaya nggak bosan sih nggak salah. Cuman kalau pikiran kita cuma memperlakukan sebagai pertunjukan konser, ya emang benar menghabiskan karma baik kita. Lantas bagaimana cara kita? Cara kita supaya tetap menjaga karma baik itu ada, yaitu pikiran yang menentukan, intensi yang menentukan, yaitu apa? Niat mau belajar Dharma itu apa? Jadi ya pastikan juga kalau mau belajar Dharma, mau dari manapun juga harus tanya kepada batin saya. Batinnya untuk apa? Pastikan untuk menurturing to our mind, body, and soul. Seperti itulah kira-kira. Itulah satu paragraf yang pernah diceritakan oleh satu bante. Nah, itulah kira-kira kalimat pertama dan kalimat 2, 3, 4, 5 itu kan kadang kontradiktif. Yang menjadi permasalahan, kalau kita mendengar satu kalimat, kita langsung mencatat batin kita, itu juga sia-sia sekali. Jadi ya pentinglah kemampuan menganalisa ajaran. Sekali lagi, kalau misalkan ingin dengan analisa, ya terimalah informasi secara full, baru kita analisa. Jangan terima informasi setengah-setengah, langsung analisa dan langsung mengambil kesimpulan. Carilah informasi
selengkap mungkin baru kita ambil analisa lalu kesimpulan. Kira-kira seperti itu ya. Maaf sharing kali ini berbingkai-bingkai, jadi ya saya akan ringkaskan. Yang pertama, mendengarkan Dharma sebaiknya termasuk saya juga dengan penuh hormat seperti itu. Kalau misalkan ada bante-bante yang datang dengan membawa jenaka-jenaka atau kumur-kumur belaka, itu sebenarnya bantenya tidak salah. Itu bagian dari skillful mean mereka supaya menarik orang mau mendengarkan Dharma. Tapi di batin kita, oke lah, sekali dua kali dengar humor, oke, fine. Tapi jangan terlalu terus-terusan untuk mendengarkan sebagai hiburan, seperti itu. Lain cerita, kalau misalkan mau galang donatur, pas Bante mau ngomong humor donatur, nah kita mau dampingi mau apa, itu lain cerita lah ya. Pokoknya bijak-bijak lah kalau misalkan mau mengikuti hal-hal seperti itu. Yang kedua, ya tadi, sebelum kita menyimpulkan, sebelum kita menganalisa, ada baiknya kumpulkan informasi selengkap-lengkapnya. Jangan dengar setengah. Udah dengar setengah, masuk seperempat. Ngerti kagak, lalu ngomong double. Itu yang kedua yang mau saya sharekan. Dan gunakanlah batin kita. Dan gunakan batin kita dalam kesadaran full. Saya omong ini bukan untuk menjelekkan siapa-siapa, tapi saya omong ini atas nama saya diri sendiri karena saya pernah mengalaminya. Seperti itu kira-kira ya mungkin juga sama-sama lakukan. Jikalau memang benar silakan direnungkan. Jikalau memang ada yang kurang silakan dilengkapi. Tolong ikhlaskan omongan saya dengan bijak ya. Seperti itu ya kira-kira ya. Oke, salam kebijaksanaan. Ya, Kang Sesiong Johannes atas sharingnya. Dan masih adakah yang bisa sharing? Jadi kita harus bisa menggenggam waktu agar kita bisa juga berdana dharma. Oh, Rosi Feli Salim Secie, waktu dan tempat dipersilakan. Iya, Secie Viviliang, cảm ơn ya. Saya izin memulai ya. Chào anh đại gia, cảm ơn sang人开始, cảm ơn sư兄sư姐们semua, cảm ơn kembali kepada moderator hari ini, kepada Viviliang Secie. Jadi saya pertama kesan batin yang saya dapatkan hari ini bahwa saya melihat sosok Secie ya yang sedang memperlihatkan salah satu wujud di mana Dharma meresap di kala batin yang jernih. Lalu kesan batin yang kedua yang saya dapatkan bahwa dari tayangan awal tim Sin Fa Xiang membantu untuk menyampaikan agar kita semakin paham dengan adanya tayangan Sangren dan juga tayangan Sangren kembali dengan sanubari teduh gitu. Jadi saya izin melingkan yang saya dapatkan yaitu seperti yang Sesiong telah sampaikan bahwa pertama mengenai meyakini atau menyalin, mendengar, membaca, belajar, hadir saat bertemu atau berpapasan ataupun saat di depan ada sutra. Itu bagaimanakah sikap batin yang ingin pesan disampaikan, yaitu bagaikan memberi penghormatan yang tulus dan tertinggi kepada Yang Buddha. Telah disampaikan pula bahwa diharapkan kita
kita semua akan kembali pada kesejatiannya, yaitu hakikat kebudaan yang ada dalam diri kita masing-masing. Sehingga pemaknaan yang Buddha ini adalah usahakan membuka hati dan pikiran, meresapi, merenungkan secara meluas dan lapang. Lalu kemudian yang saya dapatkan mengenai memulai dari langkah pertama saat ini menggenggam waktu, kesempatan, pikiran, dan hati di saat ini hingga dapat dituntaskan. Nah, di dalamnya dalam tayangan hari ini ada menyampaikan mengenai perjalanan tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Di dalamnya sangatlah diperlukan perjuangan, mungkin bisa sampai keringat bercucuran ataupun mungkin sampai berdarah-darah sekalipun. Ini yang dinamakan mengenai dalam proses tersebut akan menemui yang namanya rintangan, dan rintangan tersebut bagaimana dijadikan menjadi sebuah tantangan. Nah, untuk menjadikan merubah dari yang namanya pengetahuan menjadi kesadaran, kesadaran menjadi kebijaksanaan, ini memakai rakit. Nah, rakit ini diibaratkan dharma yang kita temui di sekitar kita maupun dari secara rohani, siraman rohani. Jadi yang saya dapatkan kembali pesannya bahwa di dalam setiap makhluk ini adalah mengarahkan untuk dapat menemukan kembali ke hakikat kebudaan dari adanya kekotoran batin yang ditemui. Ini adalah seperti dunia kecil, dunia dalam diri yang kecil. Familiar disebutkan alam semesta yang kecil. Lalu di dalam tayangan juga ada menyampaikan mengenai alam semesta yang besar, dunia luar yang lebih besar yang kita hidup di dalamnya, yaitu terdapat 4 unsur dan perpaduan segalanya yang menciptakan adanya wujud bumi, di mana kita tinggali bersama di muka bumi ini. Nah, di dalamnya yang saya dapatkan bahwa pembelajaran bagaimana pula kita kembali untuk mengembalikan bumi tersebut kepada keaslian kemurnian bumi tersebut. Maka sejak dari dahulu kala Sangren membentangkan jalan bodhisattva, di dalamnya terdapat misi-misi yang dijalankan dan ditapaki, yang bisa kita semua jalankan dan tapaki tanpa melihat perbedaan. Salah satunya yaitu PL, pelestarian lingkungan. Mengapa? Esensi di dalamnya adalah kita mewujudkan sikap batin bagaimana kita menyayangi, menjaga, menghormati, mewariskan dunia bumi kembali menjadi bersih. Mengapa? Karena di dalamnya dikatakan bersama mengenai pikiran. Pikiran di dalam dunia kecil tersebut maupun berdampak pada dunia besar yang terwujud melalui wujud pikiran ke wujud tak berwujud menjadi berwujud, dari pikiran menjadi wujud manusia yang melakukan perbuatan, yaitu dengan adanya mungkin mengeksploitasi, merusak, mengganggu kestabilan dari bumi. Maaf, saya izin ya, ada yang bocor. Kan ya.
maaf ya, saya izin menyampaikan ya, bukan berarti saya itu sangat hebat, tetapi saya izin berbagi untuk hari ini kepada Sesiung Sejaman. Saya pun tak luput yang namanya kesalahan karena kita masih manusia awam. Tapi kita lagi sama-sama belajar dan saling mendukung. Saya izin melanjutkan. Jadi menyambung yang menyambung yang kemarin itu, jadi ada yang ingin saya sampaikan, kesan batin saya, yaitu kita kan tak luput dari yang namanya menginginkan. Nah, bagaimana menginginkan dunia di sekitar kita terasa mendapatkan fasih, cuman sukacita Dharma itu dalam Dharma hari ini maupun sebelum-sebelumnya yang pernah kita resapi bahwa itu dimulai dari dunia dalam diri kita. Jadi semua saling terkait. Lalu saya dapatkan kembali mengenai 3 permata. Saya izin menceritakan kisah saya. Saya dahulu belajar juga step by step, keyakinan dari yang dulunya mungkin belum tahu secara apa sih ini ajaran Buddha, apa sih Buddha, saya belajar step by step seperti Sesiung Sejaman belajar perlahan-lahan. Kemudian saya menemukan adanya, ternyata 8 jalan mulia berluas 8 dan hati pada saat itu terasa ini sangat berkesan gitu. Sehingga saya supaya saya ingat bagaimana saya bisa bertemu dengan Dharma ini, saya saya letakkan di status profil saya. Kemudian seiring belajar bertahap, kemudian bertahap, saya menemukan ada satu gambar, ini hentakan pada yang buat gambar ya, itu. Satu gambar tersebut itu saya juga sangat berkesan, gitu. Nah, gambar ini mengenai 3 permata, sehingga saya pasang di status agar selalu dapat mengingatkan diri gitu, dimanapun selalu ada gitu, berada di sekitar kita gitu. Nah ini bukan hanya milik saya sendiri, tetapi milik dari semua makhluk gitu yang ingin menuju pada arah yang sama. Jadi intinya yang saya ingin sampaikan bahwa tayangan hari ini menyampaikan mengenai perenungan bagaimana itu Buddha, Dharma, dan Sangha itu dapat menjadi mitra baik dan ladang berkah bagi semua makhluk. Ini ada di dalam tanggung jawab dari setiap insan suci. Lalu yang saya dapatkan di sini ada syair yang ingin saya bagikan kepada Sesiung Sejaman. Syair ini adalah adaptasi dari ceramah atau yang disampaikan oleh Sangren. Dan ini sangat sangat-sangat berkesan gitu bagi saya. Ingin saya bagikan, Sangren di dalamnya, dalam syairnya itu ada menyebutkan mengenai Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sikap batin seperti apakah gitu. Jadi yang saya dapatkan bahwa dengan sikap batin hati yang tulus dan murni, pada saat itu Sangren menyatakan ikrar tekadnya berlindung kepada Buddha yang tercerahkan dan telah mencapai pemahaman sempurna tentang cara kerja alam semesta dengan berikut hukum-hukumnya yang dalam, halus, dan agung. Lalu disampaikan pula dalam syair bahwa yang dengan teladannya menunjukkan Sangren sebagai pribadi yang menerima Dharma, Buddha, Dhamma, dan Sangha, menunjukkan jalan untuk menemukan kembali hakikat sejati di dalam diri.
diri ya, diri, hakikat kebudaan. Pada saat itu muncullah ikrar setahap demi setahap, keyakinan bertumbuh sebagai pahala dari semua pahala, ibu dari semua pahala untuk menapaki jalan dengan cara membangkitkan hati yang sama dengan Buddha. Hati yang dipenuhi cinta kasih universal bagi semua makhluk. Kemudian dikatakan, disampaikan pula dalam syair mengenai perlunya hati yang murni, hati yang jernih. Nah, di dalamnya kemudian akan berlindung kepada Dharma tersebut. Mengapa? Karena ajaran yang membimbing syair tersebut tentu Sangren mengatakan ajaran yang membimbingnya menyelami prinsip kebenaran alam semesta. Kemudian berikrar mempelajari Dharma dengan sepenuh hati dan akan melihat sutra hidup dalam diri setiap manusia. Kemudian sadar dan memahami Dharma dalam setiap interaksi dengan sesama maupun peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini dalam syair pula ada disampaikan mengenai tekad. Diperlukan hati yang penuh tekad agung seperti para makhluk suci. Ada Kumara Kanafe, jadi ada yang membaca We, atau Kumara Jiva yang familiar kita dengar. Ada biksu dan lain-lainnya yang mengambil sutra sehingga kita mendapatkannya. Gitu. Jadi diperlukan hati yang penuh tekad agung ini. Seperti Sangren yang teladan Sangren yang kita dapat lihat dalam wujud, maupun para suciawan maupun para yang telah mencapai. Jadi hati yang penuh tekad ini berlindung kepada Dharma. Ajaran yang membimbingnya menyelami prinsip kebenaran alam semesta. Lalu di sini dalam syair Sangren, ceramah Sangren, berikrar mempelajari Dharma dengan sepenuh hati. Toyong Sin, jadi sudah ada teladan, maka dikatakan mempelajari Dharma dengan sepenuh hati dan akan melihat sutra hidup. Tadi udah ya, itu saya jadi sedikit mengulangi lagi karena syairnya berbunyi seperti ini. Dan akan melihat sutra hidup dalam diri setiap orang sadar dan memahami Dharma. Ini menurut saya poinnya juga dalam keseharian kita, dalam setiap interaksi dalam sesama maupun peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian itu yang tadi Dharma, yang kemudian dengan hati penuh tekad agung berlindung kepada Sangha. Maaf ya tadi saya jadi kembali ke situ. Dengan hati penuh tekad agung, saya berlindung kepada Sangha. Seperti yang tadi telah disampaikan, kaum monastik yang meneruskan misi Buddha, yang memahami Dharma secara mendalam, membuat Dharma mudah diterapkan, dan dalam dunia ini maupun mudah diterapkan dalam dunia ini, maupun dalam kehidupan kita. Kemudian dalam syair pula disampaikan adanya ikrar untuk belajar dari mereka yang menginspirasi tersebut, yang meneladani tersebut, ya, itu dengan penuh hormat dan meneruskan ajaran Buddha kepada yang lainnya melalui teladan hidupnya sendiri sehingga mereka juga mendapat manfaat dan mencapai kesadaran. Jadi ini yang saya izin bagikan kepada Sesung Sujeman di penghujung mengenai saya mau belajar dari Sesung Sujeman gitu. Mungkin Sesung Sujeman ada yang mau berbagi gitu mengenai
bagaimana caranya kita agar dapat menjaga sikap batin yang penuh tekun dan semangat seperti hari ini tim Simfat Sujeng Sisyong, saya izin ya memakai contoh namanya seperti Sujeng Sisyong yang bisa teguh gitu, bisa teguh dalam untuk melakukan seperti yang ini, menjadi murid master yang baik. Itu saya perlu belajar gitu, karena kita ada ada down and ada timbul tenggelam atas bawah gitu, masih bergejolak. Bagaimana ya Sejong mengatasinya gitu kesehariannya, atau mungkin Sejong Sejeman yang telah menjadi tanggung jawab di bidang kerohanian gitu. Nah, kembali di penghujung yaitu jadi utamakan menilai diri sendiri. Utamakan menilai diri sendiri. Jadi jika seseorang sudah belajar ajaran Buddha tapi dia mau menunjukkan kesalahan, karena dia sudah belajar ajaran Buddha, harusnya kan tahu ya. Itu maksudnya harusnya tahu jika menilai orang keluar berkata begini begitu itu ada dampaknya, ada buahnya. Mengapa mau? Nah, jika seseorang ingin menunjukkan kesalahan yang ada di kita, sikap batin kita seperti apa yang sesuai dharma, gitu harusnya. Lalu dikatakan pula menunjukkan kesalahan itu bagaikan guru. Mengapa bisa sampai menjadi guru, bukan menjadi setan? Karena kalau setan itu berarti membuat kita ternoda. Ya, tapi kita kan belajar katanya. Gitu. Nah, di sini yang saya dapatkan bagaimana sikap wujud menghormati yang seharusnya ya. Kan entaja, maaf ya jika panjang. Kang En Rosi Suci atas sharingnya yang sangat mendetail dan juga sangat yongsing ya. Dan sekarang kita bisakah kita dengan kuis dulu ya? Jadi cara menjawab kuis yaitu jawaban diketik di chat room everyone. Format jawabannya adalah contoh jawaban 1D atau 2A. Kita mulai nomor 1. Hal apa yang paling utama dalam mempelajari ajaran Buddha? A. Yang baik. C. Menjaga diri yang baik. D. Menjaga arah yang baik. D. Menjaga keberhasilan yang baik. Kita mulai dengan hitungan mundur. 3, 2, 1. Jawaban yang close ya. Jawaban yang benar adalah B. Menjaga pikiran yang baik. Nomor 2. Next. Dunia terdiri dari 4 unsur. Apa sajakah itu? A. Api, air, angin, dan tanah. B. Api, kayu, logam, dan tanah. C. Api, logam, air, dan kayu. D. Api, air, kayu, dan tanah. Dan E. Api, angin, kayu, dan logam. Kita hitungan mundur. 3, 2, 1. Close. Jawaban yang benar adalah A, yaitu api, air, angin, dan tanah. Next, nomor 3.
Makna dari segala sesuatu di bumi ini adalah dari adanya perpaduan dari 4 unsur, yaitu air, api, angin, dan tanah, dan tidak dapat berdiri sendiri. Adalah tidak ada yang perlu dipertentangkan di dalam hidup. B. Senantiasa menjaga pikiran dengan baik. C. Hidup harus perhitungan atas apa yang sudah dilakukan. D. Jawaban A dan B benar. E. Jawaban B dan C benar. Boleh segera berpartisipasi sesiong secie dan hitungan mundur. 3, 2, 1. Close. Jawaban yang benar adalah D, yaitu jawaban A dan B benar. Next, nomor 4. 3 pertama adalah A. Sangha Buddha Bodhisattva. B. Buddha, Dharma, dan Sangha. C. Buddha, Bodhisattva, Dharma. D. Bodhisattva, Dharma, Sangha. E. Bodhisattva, Buddha, Dharma. Jadi saya koreksi ya, 3 permata itu adalah. Jadi bukan 3 pertama ya. Jadi kita hitung mundur. 3, 2, 1. Close. Jawaban yang benar adalah B. Buddha, Dharma, dan Sangha. Jadi 3 permata ya. Next, nomor 5. Segala sesuatu di dunia ini pastinya akan mengalami A. Fase bertambah, B. Fase ketidakkekalan, C. Fase meninggi, D. Fase berjalan, E. Fase berkurang. Dan kita hitung mundur. 3, 2, 1. Close. Dan juga jawaban yang benar adalah B. Fase ketidakkekalan. Nomor 6. Next. Lengkapilah kalimat berikut ini dengan adanya titik-titik keberlangsungan, titik-titik dan kehancuran. Tiada sesuatu yang kekal di dunia. Manusia mengalami lahir, tua, sakit, dan mati. Dan A. Keberlanjutan, kerusakan. B. Kemelekatan, pembentukan. C. Pembentukan, kebajikan. Dan juga D adalah keyakinan dan kerusakan. E. Pembentukan dan kerusakan. Jadi kita hitung mundur. 3, 2, 1. Close. Jawaban yang benar adalah E. Pembentukan, kerusakan. Jadi saya ulangi, dengan adanya pembentukan, keberlangsungan, kerusakan, dan kehancuran. Tiada sesuatu yang kekal di dunia ini. Dengan berakhirnya kuis ini, sambil menunggu hasil sebagai pemenang, kita bisa melanjutkan sharing ya, seksi sharing. Jadi adakah yang bisa sharing? Bagaimana kalau kita panggilkan On Chiu Wei Sesiong?
Ya, Onjiwei Sesiong, waktu dan tempat kami persilakan. Atau ada yang lain yang akan sharing? Linda Suci, bagaimana? Jadi saya ucapkan selamat kepada pemenang kuis yaitu 1 Susanti Meta Sece dari Jambi, 2 Aini Lijaya Sece dari Medan, dan 3 Meliwanusi Sece dari Palembang, 4 Mina Sece dari Medan, 5 Hadinata Sece dari Barat 2, dan ke-6 Elia Sunarlin Sece dari Palembang. Dari yang akan sharing. Jadi yang pertama yang saya belum bisa baca ya, yang tidak sharing yang mana ya? Jadi dari Mina Sece dan Elia Sunarling Sece izin tidak sharing. Dan yang lainnya saya coba panggil Susanti Meta Sece dari Jambi, apakah bersedia sharing? Chào anh, xin chào. Ya, silakan waktunya. Saya sebenarnya masih nggak pinter ngomong, bingung mau jelasinnya. Cuman yang tadi kayaknya yang saya tangkap yang si Jeng Rossi ya, mengenai ini Ya. bukan, maksudnya eh, gimana cara kita untuk tetap, misalnya orang yang tidak baik dengan kita, gimana kita melihatnya sebagai guru kita, seperti itu bukan ya? Ya. Seperti itu bukan Rossi Sici ya? Iya, Sece, salam kenal ya. Salam. Sece mungkin bisa bantu berbagi, kangen ya Sece. Ini sih pengalaman pribadi ya, tapi saya nggak tahu apakah itu bisa menjadi seperti itu atau bukan. Sebenarnya saya juga sudah melalui banyak kejadian ya, tapi saya bersyukur, maksudnya kan eh, se- ya saya banyak belajar juga sih dengan guru yang kayak coach atau apa kan. Dia selalu mengenasihati saya seperti ini. Setiap kejadian tuh selalu netral sampai kita memberi dia makna atau arti kata dia. Nah, di dalam pencarian saya akhirnya yang saya sadarin ya, misalnya ada kejadian dulu ya, dulu gimana eh, contohnya dulu suami saya pernah masuk rumah sakit ya. Pada saat dia pernah masuk rumah sakit kan saya dimarahin kan sama keluarganya kan. Dan waktu dulu saya tidak bisa menerima itu. Nah, setelah akhirnya seiring waktu ya, sekarang saya bisa menerima ya. Contohnya, eh, misalkan saya berasumsi seperti, maksudnya saya memberi makna seperti itu. Pada saat mereka marah ke saya, oh karena mereka khawatir dengan sistem saya. Waktu itu dia masuk ICU seperti itu kan. Nah, sekarang saya bersyukur eh, sempat marah ya, waktu itu sempat marah dan tidak terima. Yang saya belajarin tuh pada saat kita bisa menerima kejadian itu dan kita bisa memaafkan mereka dan kita memberi makna, oh mereka sayang ya dengan suami saya ya, ya sudah akhirnya kita bisa memaafkan mereka sih. Nah, contoh, contoh kan memang saya agak sibuk ya akhir-akhirnya. Jadi pada saat waktu itu saya pulang. Karena anak saya mau ulang tahun, saya pulang dong. Seperti itu kan. Nah, pada saat itu pulang kan rencana mau rayain ulang tahun anak saya kan. Eh, karena waktu itu saya mau berangkat, saya pulang suami saya mau berangkat lagi, suami saya mau berangkat. Jadi mama cuma ngomong gini, mama mertua, eh, ngapain pulang? Gak apa-apa kok nggak pulang, yang penting ada yang aja rayain ulang tahun anakmu, kata dia. Waktu itu saya sempat mau marah ya, tapi saya pas waktu itu bawa selesai meditasi Vipassana ya, saya cuma tarik napas karena gurunya bilang,
pada saat kamu kesel, kamu tarik nafas dulu supaya kamu tidak mengeluarkan emosimu. Nah, pada saat selesai keluar tarik napas dan saya sadarin, oh saya lagi kesel, saya lagi marah. Akhirnya saya cuma jawab mama, oh nggak apa-apa, saya mau pulang aja. Saya bilang karena kan ingin raya ulang tahun anak-anak bareng gitu kan. Jadi saya memikir, oh ini adalah netral gitu loh. Mungkin dia memikirkan, oh kenapa kamu harus balik, kan sayang biaya tiketnya kan. Karena terus terang saya kan di insurance kan, jadi kadang-kadang saya bisa berangkat training atau apa. Kayak sekarang saya lagi di Samarinda karena ada temen yang mau masuk insurance, jadi saya ke sini, saya mau mereka memahamin apa yang mereka butuhkan sesuai kebutuhan mereka, bukan mereka tinggal tanda tangan seperti itu. Yang saya bisa sharing, intinya itu semua adalah normal menurut saya. Nah, pada saat kita kesel, kita tarik napas, kita sadarin, oh kita lagi kesel, kita lagi marah, dan coba kita melihat sisi secara luasnya, apa yang mau disampaikan seperti itu. Jadi saya memberi arti yang, oh mungkin mereka niatnya seperti itu sih, C. Apakah menjawab? Semoga menjawab ya. Dan Ya, Kang En Sece Susanti Meta atas sharingnya. Jadi di sama-sama. sini saya juga berpendapat bahwa dengan kita mendengarkan Dharma dan memahaminya, kita bisa merubah cara pikir kita ya dengan lebih berpengertian, sehingga hal-hal yang tidak berkenan di hati kita atau kata-kata yang tidak disengaja itu bisa tidak kita masukkan ke dalam batin kita. Jadi jika kita timbul perasaan benci dan disimpan di dalam batin, itu akan menjadi karma buruk. Ini berarti kita menanam benih buruk. Tetapi dengan kita bisa merubah cara pikir kita, dengan bisa menerima dan berpengertian bahwa ya sebetulnya ini benar juga ya, itu kita bisa mengikis semua kerisauan kita dan noda batin kita, dan juga kita bisa menjaga batin kita agar selalu jernih. Demikian Kang En atas serinya. Dan juga adakah juga yang bisa sharing lagi? Ojiwe Sesiong sudah ada di tempat? Atau Linda Secie? Bagaimana dengan Aini Lijaya Secie dari Medan? Apakah bisa sharing? Karena yang saya lihat semuanya izin tidak sharing ya. Dipilih yang Aini Lijaya Secie juga tidak sharing? Ya, dipilih yang Secie pagi. Ya. Oh, Ya, dari Kan-en, Sang dan Kaise, Kan-en semua Sisung Secie yang sudah hadir belajar bersama ya. Jadi karena saya juga menantikan yang sharing-sharing karena tidak muncul-muncul dipanggil, jadi saya mohon izin menampilkan diri ya. Jadi memang apa namanya, belajar ajaran Buddha itu dibilang gampang ya susah, dibilang susah ya gampang ya. Jadi ini tidak apa ya, sebetulnya bukan soal susah gampangnya ya, tapi niatnya harus ada dulu. Belajar ajaran Buddha niatnya udah ada, seperti juga Siddhartha Gautama yang memberi contoh, niatnya ada, niatnya ingin mencari tahu tentang kehidupan, tentang perbedaan-perbedaan, tentang penderitaan, sehingga beliau meninggalkan istananya, meninggalkan kemewahannya untuk mencari. Itu ada niatnya. Ya, niat utamanya niat dulu. Niat seperti kita juga ada niat masuk ke suci, niatnya sudah ada,
ya, tetapi kan kita masih banyak apa namanya, saya lah ya, jangan kita lah, saya masih banyak kendala-kendala, memiliki kendala-kendala, sehingga belum belum betul-betul seperti apa namanya yang diajarkan oleh Buddha, bahwa kita harus meninggalkan semuanya untuk eh, berjalan di jalan bodhisattva ya. Nah, itu kan kalau Buddha meninggalkan semuanya, dan kalau saya kan meninggalkan apa namanya kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sehari-harinya, masih punya banyak kendala ya untuk meninggalkan kebiasaan itu, meninggalkan kenikmatan-kenikmatan, meninggalkan kesenangan-kesenangan, ya, meninggalkan segala sesuatu yang di dunia ini begitu banyak ya. Itu memang tidak mudah, sangat-sangat tidak mudah. Jadi kalau master kan mengajarkan kayak kemarin dikatakan kehidupan monastik. Kehidupan monastik adalah kehidupan para suku. Memang kalau eh, pelatihan diri yang lebih serius tentunya menjadi apa, memasuki kehidupan monastik. Nah, di Seci walaupun kita tidak menjadi suku, tidak di monastik, tetapi master mengajarkan kita eh, apa namanya kebiasaan-kebiasaan yang juga sudah mengarah ke monastik. Ya, jadi duduk tegak, berjalan penuh dengan kesadaran, berbicaranya lemah lembut. Nah, ini adalah yang diajarkan di monastik ya. Jadi waktu makan tidak banyak berbicara, tangannya memegang mangkuk dengan baik, sumpit, matanya, pikirannya semua harus yongsin, fokus. Nah, ini semua adalah ajaran-ajaran yang yang apa namanya untuk sikap dalam keseharian kita. Bukan cuma hanya berpikir menjadi orang baik, melakukan kebajikan saja, bukan, tetapi kepribadian kita itu pun, jadi moral dan kepribadian kita di Seci itu terus diberikan gemblengan-gemblengan ya, sehingga kita betul-betul tampilnya nanti itu adalah tampil dengan penuh apa namanya eh, apa ya kita sebutnya ya, keanggunan, penuh dengan Chuangyan itu saya nggak ngerti di bahasa Chuangyan apa itu ya. Ada yang bilang agung apa ya, agung apa, tapi Chuangyan itu artinya sebetulnya Chuangyan itu kalau dalam pikiran saya ya, ya mengandung agung, terus tampil dengan sangat ada berkarisma barangkali gitu ya, atau paling enggak menjadi bisa diteladanin sikapnya, sikap sikap perilakunya yaitu tadi ya, kan kalau memberi membungkuk ya, tersenyum selalu sama orang-orang, ucapannya ramah, sikapnya ramah, ringan tangan, suka membantu. Nah, ini ya, jadi tentu saja tidak teriak-teriak sembarangan di tengah keramaian. Kalau berdiri di keramaian tidak menghalangi orang yang jalan. Ini semua adalah sikap kepribadian-kepribadian yang dibimbing, diajarkan di Ceci ya, dengan dikemas dalam budaya humanis. Akan tetapi seringkali ajaran-ajaran ini sepertinya masih hanya sebagai kosmetik. Kosmetik itu hanya digunakan sesekali gitu, belum menjadi bagian dari diri yang seutuhnya. Kalau menjadi bagian yang diri yang seutuhnya, ketika tidak memakai seragam pun, ya kita sudah melakukan hal-hal apa yang diajarkan. Jadi kalau mohon maaf kalau sudah bervegetarian, katanya ada yang saya hanya pakai baju seragam baru vegetarian, nggak pakai seragam nggak bisa vegetarian atau belum mau vegetarian. Nah, ini kan masih artinya masih belum belum apa namanya eh, eh, mempraktekkan dengan sepenuhnya ya. Jadi masih dalam tahap belajar, ya nggak apa-apa juga.
nggak apa-apa juga, tetapi tujuannya adalah niatannya adalah nantinya kan tentunya untuk belajar sepenuhnya, mempraktekkan dengan sepenuhnya. Ya, jadi di awal-awal kita masih belajar. Jadi tersenyum, ya kalau pakai baju seragam, senyum, membungkuk, ramah katanya ya. Tapi begitu nggak pakai baju seragam, katanya masih suka marah-marah, gini gitu. Ya nggak apa-apa juga. Ini namanya masih belajar. Yang penting menyadari ya. Jadi makanya sering Sesung Sece semua juga mengatakan bahwa kalau kita sering sinfasyang, sering mendengarkan dhamma, ya tentunya sikap-sikap kita akan berubah, cara pandang kita berubah. Tadi Viviliang Sece juga mengatakan demikian ya. Kalau kita sering mendengarkan dhamma, nanti cara pandang kita, persepsi kita berubah. Karena pengetahuan, pemahaman kita juga terus bertambah, terus menjadi lebih luas, menjadi lebih dalam. Nah, inilah yang apa namanya membuat saya juga terus mau apa mengikuti Sinfasyang ini ya, mendengarkan sharing-sharing daripada Sesung Sece semua itu terus bisa menginspirasi pertanyaan-pertanyaan dari apa Johannes Angkawijaya, ya sharing-sharing dari Rossi dari Sesung Sece yang lain semua, dari Gunawati Sece semua. Ini semuanya adalah apa namanya faktor-faktor yang terus mendukung apa faktor-faktor yang mendukung membuat saya mendapatkan banyak insight-nya, banyak pemahaman, banyak pencerahan-pencerahan gitu ya. Dan kalau itu saya mampu praktekkan, berarti saya semakin maju ya, semakin maju. Jadi kalau saya belum berhasil mempraktekkan, tetapi itu sering saya dengar, ini akan menjadi sebuah pemacu untuk kesadaran saya. Aduh, saya sering dengar begini kok saya belum bisa melakukan ya. Nah, itu kan jadi membuat saya akan terus menjadi apa sepertinya kata-kata atau sharing-sharing itu menjadi bahan untuk penyadaran saya, menyadarkan ya. Jadi Sesung Sece makanya sharingnya itu walaupun sedikit, semenit, 2 menit, nggak apa-apa. Apalagi kalau itu adalah pengalaman-pengalaman yang pernah dialami, itu terus kemudian bagaimana terus kemudian mendapatkan solusi. Wah, itu semua adalah hal-hal yang sangat menginspirasi kita semua ya. Jadi apa namanya sinte yang didapat dari belajar dharma seperti Rossi itu sering mengungkapkan ya, dia punya sinte itu apa ya, tadi biasanya sinte itu yang didapat lah ya, kira-kira yang didapat yang dari dhamma itu ya. Jadi apa yang didapat, apa yang kemudian dipahami, dan itu masih tentunya tidak berhenti sampai di situ. Nantinya mungkin Rossi akan terus bahkan mempraktekannya sehingga apa betul-betul Wen Sisiu itu bisa menjadi lengkap ya. Jadi apa yang diketahui dan kemudian direnungkan, kemudian dipraktekkan. Pada prakteknya memang tidak mudah, tetapi tentunya kalau kita mau belajar pasti bisa nantinya ya. Entah kapan bisa sampai sempurnanya, nggak ada masalah. Yang penting hari ini bisa belajar mempraktekkan satu hal, ya satu hal dipraktekkan dengan baik. Dan setiap hari kalau kita terus ada mengingat apa namanya ajaran-ajaran ini, itu akan membantu kita di dalam kehidupan sehari-hari kita, menjadikan sikap kita tidak mudah marah, menjadikan kita bisa lebih waspada, menjadikan kita lebih ramah, dan lain-lain. Demikian, semoga kita semuanya semakin tetap rajin belajar, tetap rajin mengikuti Sinfasyang dan mengikuti sharing-sharing, sambil mengikuti sharing-sharing dari Sesung Sece semuanya. Kita semua juga berlatih bagaimana fokus mendengarkan, bagaimana tidak menilai-nilai dengan negatif ya. Ya seperti tadi Sesung Jangkawijaya mengatakannya, kita suka mudah menilai negatif seseorang.
mudah menilai negatif sharingnya, mudah menilai negatif apa ucapan-ucapannya, sikapnya. Yang lebih baik itu kita jadikan contoh untuk introspeksi. Demikian sesungguhnya, mari kita sama-sama selalu introspeksi, ya, melihat ke dalam batin kita sendiri. Ya, kanan semuanya cukup tacia hu hiswangsio. Ya, kalian sesiang hoklai atas sharingnya dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan juga masih ada yang mau sharing, masih bisa satu orang lagi, bisa langsung buka mic. Apakah Linda Suci masih ada di tempat? Sepertinya tidak ada ya. Jadi di sini dikatakan bahwa kita haruslah bisa menyerap dharma yang telah kita pelajari sehingga batin kita akan menjadi tenang, jernih, sehingga pikiran kita dapat melihat, dapat menjadi jelas mana yang benar dan mana yang tidak benar. Dan juga kita bisa dengan batin yang tenang, kita bisa memutuskan suatu masalah dengan penuh kebijaksanaan. Jadi dengan kita samadhi, ini sangatlah penting bagi para praktisi. Oleh sebab itu, kita harus dengan selalu mengikis kerisauan kita dan noda batin kita, dan batin bisa menjadi jernih dan murni dan kembali ke sifat hakiki kita. Demikian dengan waktu juga kita akan akhiri pertemuan kita ini. Marilah kita memberikan penghormatan dan juga daja qin qi li, qin he zang, xiang bo pu sa, xin sang ren, xin sang wen xin, zai wen xin, sang wen xin. Semuanya, Kang Sesiong Sujie, silakan duduk. Kanan semuanya, sampai ketemu, Ya, sampai jumpa besok. Besok. Kanan semuanya. Kanan Vivi yang Suci. Ya, sama-sama. Hari ini luar biasa bawa sharing-sharingnya. Ya, saya mohon izin live ya. Bagi yang belum absen bisa absen.